Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Citra Apriliana Sari dengan NIM 401190019 dari kelas Ekonomi Syariah A. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas mata kuliah fikih muamalah kontemporer dengan tema Giro Syariah. Yang pertama, peta konsep. Dari Giro Syariah ada 4: pengertian, dasar hukum, jenis, dan mekanisme. Dari pengertian Giro Syariah, Giro Syariah adalah penempatan dana nasabah pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai kesepakatan dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Yang kedua, dasar hukum dari Giro Syariah ada 2. Yang pertama, UU nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 1 menjelaskan Giro Syariah yang berbunyi, giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Yang kedua, DSN MUI nomor 1/DSN-MUI-4/2000 yang berbunyi, giro syariah terdapat 2 jenis, yaitu pertama, giro yang tidak dibenarkan oleh syariah atau giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan kedua, giro yang dibenarkan oleh syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Yang ketiga, jenis dari giro syariah. Jenis dari giro syariah ada 2. Yang pertama, menggunakan prinsip mudharabah atau sistem kerjasama antara nasabah dengan bank syariah. Yang kedua, giro syariah menggunakan prinsip wadiah atau sistem titipan dana dari nasabah kepada bank syariah tanpa harus memberikan imbalan ke nasabah jika mendapatkan keuntungan. Yang keempat, mekanisme. Mekanisme giro syariah ada 2. Yang pertama, berdasarkan prinsip mudharabah. Dalam hal ini, bank sebagai mudhorib atau pengelola dana yang harus berhati-hati dalam mengelola dana milik shahibul mal atau para nasabah. Dalam transaksi ini menggunakan sistem bagi hasil. Sistem ini dibagi sesuai kesepakatan keduanya, dan bank diperbolehkan memungut biaya untuk biaya administrasi. Yang kedua, mekanisme giro syariah berdasarkan prinsip wadiah. Dalam hal ini, bank sebagai tempat titipan dana maupun barang dari nasabah. Apabila dana dimanfaatkan, nasabah sebagai pemberi pinjaman dan bank sebagai peminjam. Dalam hal ini, bank tidak berhak memberikan imbalan kepada nasabah yang menyimpan di bank. Bank diperbolehkan memungut biaya untuk biaya administrasi. Selain itu, bank menjamin pengembalian dana serta dana dapat diambil oleh nasabah kapanpun. Halaman kedua, saran dan kritik UU atau Peraturan Kebijakan Pemerintah tentang Giro Syariah. Undang-undang maupun peraturan dari pemerintah mengenai giro syariah tidaklah banyak, karena giro syariah belum memiliki undang-undang sendiri atau yang khusus untuk giro syariah. Undang-undang giro syariah sendiri masih bergabung dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. Salah satu undang-undang yang membahas giro syariah terdapat dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada pasal 1 yang berbunyi, giro adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan perintah pemindah bukuan. Sedangkan pada DSN MUI nomor 1/DSN-MUI-4/2000
Yang menjelaskan giro syariah terdapat dua jenis, yaitu yang pertama, giro yang tidak dibenarkan oleh syariah atau giro yang berdasarkan perhitungan bunga. Dan yang kedua, giro yang dibenarkan oleh syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Dalam hal ini, saya akan menyampaikan saran dan kritik terhadap UU dan DSN MUI di atas. Saya akan memberikan saran terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Menurut pendapat saya, seharusnya pemerintah membuatkan undang-undang giro syariah secara khusus dan tidak hanya bergabung dalam undang-undang perbankan syariah. Selain itu, menurut pendapat saya, di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 ini tidak disebutkan dengan jelas apa akad lainnya untuk giro syariah. Hal ini akan membuat seseorang yang tidak mengetahui menjadi bertanya-tanya. Di sisi lain, pada DSN MUI nomor 1 tahun 2000 dijelaskan bahwa giro syariah, giro yang dibenarkan oleh syariah yaitu yang berprinsip mudharabah atau wadiah. Secara tidak langsung di sini, Undang-Undang dan DSN MUI masing-masing saling melengkapi, di mana DSN MUI dapat memberi penjelasan terhadap isi dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Yang ketiga, pandangan ulama atau tokoh terkait giro syariah. Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan. Sedangkan giro syariah adalah giro di mana pengelolaan dana masyarakat yang dihimpun bank syariah dalam bentuk giro dapat menggunakan akad wadiah yad domanah dengan prinsip penitipan dan bagi hasil atau mudharabah. Penarikan uang di rekening giro dapat menggunakan sarana penarikan, yakni cek dan biliet giro. Apabila penarikan secara tunai menggunakan cek, sedangkan apabila penarikan non-tunai menggunakan biliet giro. Dalam fatwanya, DSN memutuskan dua jenis giro dengan status hukumnya masing-masing. Pertama, giro yang berdasarkan perhitungan bunga secara syariah tidak dibenarkan. Dan yang kedua, yang dibenarkan oleh syariah yaitu giro yang berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah. Giro mudharabah merupakan instrumen penghimpunan dana melalui produk giro yang menggunakan akad mudharabah. Mudharabah memiliki dua jenis, yakni mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Yang perbedaan utama dari keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya, baik dari sisi tempat, waktu, maupun objeknya. Menurut Abdul Ghafur, giro wadiah adalah bentuk simpanan yang penarikannya dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, biliet giro, sarana perintah lainnya, atau dengan cara pemindah bukuan yang didasarkan pada prinsip titipan. Oleh karena itu, nasabah tidak mendapat bagi hasil melainkan bonus yang nilainya tidak boleh diperjanjikan di awal akad. Dalam pengaplikasian giro wadiah, ada yang memberikan bonus dan ada yang tidak memberikan bonus. Pada kasus pertama, giro wadiah memberikan bonus karena bank menggunakan simpanan giro untuk tujuan produktif dan menghasilkan keuntungan, sehingga bisa memberikan bonus ke nasabah. Pada kasus kedua, giro wadiah tidak memberikan bonus karena hanya digunakan untuk menyeimbangkan kebutuhan likuiditas bank dan transaksi jangka pendek yang tidak menghasilkan keuntungan. Tujuan atau manfaat giro syariah bagi bank dan nasabah. Bagi bank, giro syariah sebagai sumber pendapatan bank baik dalam bentuk rupiah maupun valuta asing, dan salah satu sumber pendapatan dalam bentuk jasa dari aktivitas lanjutan pemanfaatan rekening giro oleh nasabah. Sedangkan bagi nasabah, dengan adanya giro syariah dapat memperlancar aktivitas pembayaran dan atau penerimaan dana, serta dapat memperoleh bonus atau bagi hasil. Mekanisme giro syariah prinsip wadiah yaitu
1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai penitip dana. Yang kedua, bank tidak diperkenankan menjanjikan bonus ke nasabah. Ketiga, bank dapat membebankan biaya administrasi berupa biaya-biaya terkait langsung dengan biaya pengelolaan kepada nasabah. Yang keempat, bank menjamin pengembalian dana, serta dana dapat diambil kapanpun oleh nasabah. Sedangkan mekanisme giro syariah berdasarkan prinsip mudharabah yaitu 1. Nasabah bertindak sebagai sohibul mal atau penitip dana, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Bank sebagai mudharib dapat melakukan berbagai macam usaha. Yang ketiga, modal harus dinyatakan jumlahnya, tunai bukan piutang. Dan yang keempat, pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Yang terakhir, bank tidak boleh mengurangi keuntungan nasabah. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.